Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Masih bersama Gondes ya di edisi general reading. Kepoin dia ya. Apakah saat ini dia ada selingkuhan? Oke. Di sini Gondes sudah siapkan 4 pilihan, di mana ada di file pertama ada kutek warna silver, kutek warna ungu ya, ada kutek warna hijau serta biru ya, dan ada kutek warna oranye. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya, karena ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semuanya. Dan jangan lupa tetap fokus ya pada Sang Maha Kuasa, berdoa yang terbaik untuk hubungan sahabat semua ya. Silahkan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita mulai untuk file yang pertama ya. Kepoin dia, apakah saat ini dia ada selingkuhan? Ini adalah kutek warna silver, hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu ya. Oke, tidak mempengaruhi daripada makna tebaran kartu. Kemudian saya akan taruh sini. Hal yang pertama ya, apakah saat ini dia ada selingkuhan ya? Edisi kepoin dia. Ada the battle wagon ya. Kita akan lebih seperti ini ya. Ada Six of Wands, sebuah kesuksesan yang dia inginkan. Dia saat ini bekerja keras, dia saat ini setia ya, dia bekerja keras atau ambisi untuk menyelesaikan semua pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya. Artinya dia fokus pada pekerjaan, karena adalah bagi dia peluang terbaik ya, peluang pekerjaan ya. Oke. Dan ada the woods, kalau dia menghilang atau tidak komunikasi kamu secara intens seperti biasa, atau dia agak sedikit lebih tidak pedulikan kamu karena dia lebih fokus pada pekerjaannya, karena inilah kesempatan dia untuk mencapai sebuah apa yang dia inginkan ya, yaitu sebuah kesuksesan. Jangan takut, dia akan kembali sama kamu. Ini ada the woods, kalian tidak terpisahkan, akan selalu berada dalam hatinya, berada di dalam hatinya. Cuman ya, saat ini dia lebih fokus, jadi kelihatannya cuek kalau ngebales, kok sepertinya enggak langsung kayak kemarin ya Des. Karena apa? Dia lebih fokus pada pekerjaannya. Dia adalah sosok yang ambisius untuk pekerjaannya. Dia harus mencapai semua yang dia inginkan, bukan ego ya, tetapi karena memang mempunyai sebuah karakter ya. Sosok seorang the battle wagon adalah seseorang yang setia ya, pekerja keras, dan dia akan mementingkan masa depan, tapi tidak menyampingkan hubungan, tetapi dia tetap setia. Tetapi diminta seseorang seperti ini harus percaya pada dia. Dia tidak akan melakukan apapun untuk melakukan perselingkuhan. Kalaupun iya, pasti dia akan bilang gitu loh. Ini sosok yang jujur. Dia saat ini lebih fokus pada kehidupan dia, untuk masa depannya, untuk pekerjaannya, karena ini adalah kesempatan bagi dia untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Nanti setelah semuanya tercapai dan ada bukan ada kesempatannya, memang udah waktunya, ada saatnya dia akan menghubungi. Dia tidak akan meninggalkan kamu. Nanti juga akan terhubung kembali. Yang sekarang ini agak cuek-cuek, nanti akan terhubung kembali ya, setelah semuanya. Yang paling tidak itu dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang saat ini memang peluang banget buat dia ya, dan dia akan berani kembali untuk akan kembali seperti biasa menghubungi kamu ya, seperti itu. Oke. Tidak ada selingkuhan di file yang pertama, semua baik-baik saja. Intinya dalam sebuah hubungan di sini kamu dimintanya untuk 4 unsur saja, yaitu 1, setia, jujur ya, percaya ya, dan saling melengkapi.
tidak ada gejala apapun di sini ya. Kamu mungkin akan ngelihat kok kalau ngejawab cuma singkat ya Des, ya singkat, tapi dia karena lebih fokus pada pekerjaan, tidak ada yang lain seperti itu. Oke, file 1 Gondes akan sampel untuk pesan buat file nomor 1, file 1 ya. Pesan buat yang menonton atau memilih file 1 ya. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Kalau tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan. Kalau ada manfaat, silahkan ambil manfaatnya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu hidup butuh pembelajaran, butuh motivasi, dan juga butuh hiburan. Oke, berdasarkan buka satu persatu pesannya ya. Bisa ya. Bersama Allah, kamu bisa. Tetap tanamkan positive thinking. Oke. Pesan yang kedua buat file yang pertama, ada angka 07. Ini momen apa? Gondes nggak tahu. Yang pasti ini dimaknai sebagai sebuah kesabaran, sebuah tindakan kesabaran atau kesetiaan untuk menanti ya. Oke. Untuk pesan yang ketiga, ada mencintai tidak harus memiliki. Ini yang harus kamu terapkan ya, agar kamu tidak baper. Jadi cintailah karena Allah. Kalau tidak menjadi milikmu, artinya memang dia bukan untuk kamu, tetapi dipertemukan di kesempatan kali ini untuk pembelajaran. Oke. Untuk pesan yang keempat, ada angka 9. Sebetulnya ada kebahagiaan ya di sini ya. Tapi banyak pesan yang disampaikan oleh pesan-pesan ini ya, oleh tebaran di sini. Angka 9 dimaknai sebagai kebahagiaan, cinta ataupun material ya, bisa. Dan di sini juga bisa nggak tahu ya momen apa di angka 9 ini. Mungkin kalian dipertemukan di angka 9, atau kalian merasa kehilangan dia karena dia agak berubah ya di angka 9 atau tanggal lahir ya. Untuk pesan yang terakhir di sini ada 05. Ada kesulitan ya. Kamu merasa kesulitan, merasa kecewa, pasti. Tetapi kamu harus tetap positive thinking ya. Karena di sini kamu bisa bersama Allah, dan di sini kamu diharap untuk tetap sabar, tetap setia kalau memang kamu ingin bertahan. Tetapi kalau tidak ingin bertahan, bukalah hati untuk yang lain ya. Kenapa? Gondes tidak memaksa. Cuman karena perasaan punya kamu, yang menjalani adalah kamu. Kalau kamu Gondes ini aku terlalu, silahkan kalau mau cari yang lain. Tapi pesan dari file yang pertama adalah dia tidak punya selingkuhan saat ini dan seterusnya, belum terlihat. Dia lebih fokus pada masa depan. Di sini ada energi Cancer ya, ada energi Cancer. Cancer itu seseorang yang cuek, yes, punya ya, cuek. Lebih mementingkan masa depan ya, tetapi punya kesetiaan tersendiri. Kalau udah mencintai seseorang, dia akan setia seperti itu, dan dia mencintai keluarganya. Oke ya. Untuk file yang pertama, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Ambil yang positif, yang kurang positif abaikan saja. Ambil yang baik, yang kurang baik perbaiki. Oke, silakan subscribe ya, like, komen yang sebanyak-banyaknya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari Gondes ya. Oke, terima kasih, bye, God bless you. Bersatu. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Kepoin dia, apakah saat ini dia ada selingkuhan. Di sini ada kutek warna ungu. Ini hanya sebagai pembeda, tidak merubah atau mengubah daripada tebaran kartu dan maknanya. Oke, kita taruh ke sini file yang kedua ya. Oke, biar kelihatan ya. Kalau bisa jangan dijeda atau skip ya, biarkanlah iklan lewat dulu ya, karena agar tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu atau maknanya atau energi sahabat semua ya. Kepoin dia, apakah saat ini dia ada selingkuhan.
Kita akan lihat apakah ada selingkuhan untuk file yang kedua ya. Ada Ace of Wands, sebuah awal daripada tindakan ya. Ada Seven of Wands, sebuah perjuangan, awal dari perjuangan. Dan ada Naturals ya. Nah, Naturals, sebuah kenyamanan. Ya. Ada proses. Dan ada The of Atoms ya. Dan pengkhianatan. Saat ini lagi berjalan. Apa yang dia lakukan awal, sudah diawalin tindakannya. Kelihatan ya. Oke. Kelihatan? Oke. Awal daripada tindakan, yaitu sebuah langkah, sebuah perjuangan atau sebuah tindakan. Banyak tindakannya, tidak cuma satu ya. Sebuah perjuangan ya, tentang kenyamanan. Ini proses ya. Kalau dibilang ada yang dinamakan dengan kesenjangan kepercayaan ya. Ada kesenjangan kepercayaan. Di sini ada pengkhianatan ya. Terlihat di sini ya. Proses akan berjalan ini ya. Ini bisa buat kamu jadikan antisipasi. Tetapi ingat ya, jangan memberondongin pertanyaan pada pasangan. Seandainya memang itu benar, kamu harus menelusuri, harus mencari bukti sehingga kamu bisa benar-benar yakin bahwa dia melakukan perselingkuhan. Jangan cuma sekilas aja atau cuma dengan mata saja, tapi buktikan dan banyak buktikan. Jangan cemburu tanpa alasan, akan mempersulit atau memperunyam masalah kehidupan atau hubungan kamu ya. Bunda cuma sarankan. Ada proses ke arah sana, tapi belum. Karena dia sebetulnya di sini juga ngerasa sebuah kenyamanan terjadi pada kamu ya, dia nyaman terhadap kamu. Ya, dia akan berjuang. Intinya dia tuh lagi memperjuangkan, ada godaan diri atau ada keinginan diri untuk ke arah sana, tetapi dia tetap untuk menekan ya, berusaha untuk tidak melakukannya. Ini adalah sebuah perjuangan bagi dia ya, sebuah perjuangan, atau intinya dia kena godaan gitu, hampir, tetapi ini lagi ada di dalam proses, belum terjadi sama sekali, tetapi ada godaan, dan dia berjuang untuk menekan semuanya itu agar tidak menjadikan sebuah kenyataan, karena dia lebih nyaman sama kamu. Seperti itu file 2 ya. Apakah kamu mengalami gejala-gejalanya? Kalau kamu merasa seperti itu, tanya baik-baik, tapi jangan untuk langsung to the point ya, dengan cara kamu pasti tahu caranya bagaimana agar dia tidak tersinggung, tetapi kamu bisa mengetahui kebenarannya. Jangan pernah overthinking atau cemburu tanpa alasan. Kamu harus mendapatkan bukti yang otentik, yang sekecil-kecilnya. Kalau cuma ngelihat dia boncengan, cuma ngelihat dia whatsappan tanpa ada bukti, kamu jangan main tuduh, karena dituduh itu sakit, tahu nggak? Tahu kan ya. Oke. Jadi seperti itu untuk file kedua. Kalau kamu merasakan dan kamu ada di ranah ini, ada gejala seperti ini, iya, kamu harus telusuri, jangan menuduh. Gondes bilang ada perselingkuhan. Gondes tidak pernah bilang ada perselingkuhan, tapi ada pengkhianatan kepercayaan. Belum selingkuh ya, belum selingkuh, karena temanya di sini apakah saat ini dia punya selingkuhan, ada selingkuhan. Dia belum selingkuh, dia masih tergoda dan dia berusaha berjuang untuk menekan agar tidak terjadi perselingkuhan itu, agar tidak tergoda ya. Oke, di sini ada energi strength, ada energi Leo ya. Leo itu tegas ya, bisa dibilang seperti itu, tetapi kalau sudah disakitin dia akan marah sekali. Oke. Jangan sampai menuduh tanpa alasan. Kamu harus banyak-banyak dapat bukti, banyak-banyak mengerti tentang apa yang dia lakukan. Kalau tidak, ya udah, mending kamu, gue sarankan, jangan pernah negative thinking. Tetap berburuk sangka itu adalah melelahkan ya. Lebih baik kamu positive thinking aja, bahwa semuanya akan baik-baik ya. Tergoda atau digoda itu adalah manusia, tapi tergantung personalnya. Kalau dia memang nggak mau, nggak bakal terjadi ya kan. Kembali seperti itu, kembali juga pada kamu
Jangan menuduh sembarang nuduh agar kamu tidak terluka hati kamu ya. Oke, paham ya? Paham. Kalau ini adalah ranah kalian dan kurang detail, silahkan personal reading pada Kondes. Nanti ada nomor HP di sini ya. Kamu bisa chat Kondes mau personal reading, akan dengan sendirinya akan terkirim press listnya. Oke. Kondes akan baca pesan buat file yang kedua. Jangan menangis ya. Jangan menangis. Kamu harus lebih kalau ini dia itu seperti mencurigakan. Jangan curiga, itu namanya overthinking. Cari bukti dulu baru kamu menuduh ya. Itu saran Kondes. Jangan menangis. Menangis tidak menyelesaikan masalah. Jangan suka membuat praduga tak bersalah. Lebih baik kamu bawa travel and jalan-jalan saja biar kamu bisa ngecas pikiran kita menjadi lebih positif ya, lebih terfokus pada hal-hal yang tidak menjurus ke arah curiga ya. Oke. Dia ragu-ragu dengan cintanya, mungkin itu yang membuat dia itu, tetapi dia nyaman ya di sini ya. Dia berusaha untuk menekan perasaan godaan itu ya. Masih ragu-ragu, tapi artinya cinta ya, cinta sama kamu, tetapi dia ragu-ragu terhadap perasaan dia sendiri gitu. Menyampaikan cinta ke kamu tapi dia ragu-ragu. Ada hubungan vertikal, mendingan kamu berdoa aja sih daripada overthinking ya enggak. Soalnya bukti belum ada ya kan. Kamu lihat dia boncengan? Enggak, Des. Di chatnya agak telat jawab, pasti ada alasan. Tanya baik, baik, jangan menuduh selingkuh. Ada makna ke sana? Bukan selingkuh, Kondes nggak bilang selingkuh pada dua ya. Cuman ada pengkhianatan kepercayaan. Angka 2 ya, ini adalah hubungan kamu dan dia. Ya, partneran, soulmatean atau komitmen. Ya, kalau kalian sudah komitmen untuk mengarah ke sana, kamu pengen tahu banyak. Jangan pernah terburu-buru mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan. Kamu harus benar-benar menelusurinya, itu yang saya sarankan, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih panjang dan tidak menjadikan masalah buat kamu sendiri ya. Tetap kalau kamu cinta dia, sandarkan harapanmu kepadanya. Jangan menyandarkan harapan kamu pada orang ini, tetapi sandarkan pada Sang Maha Kuasa. Karena apa? Segala sesuatu itu atas izinnya. Walaupun kamu cinta dia, dia cinta kamu, kamu sayang dia kan, dia sayang kamu. Ya, kalau Allah nggak berkehendak, nggak mengizinkan, tidak akan terjadi. Begitupun juga dia sudah selingkuh 1000 kali, kalau kalian berjodoh dan Allah mengizinkan, semua akan terjadi. Jadi sandarkan harapanmu pada Sang Maha Kuasa. Karena hanya Allah lah, Tuhan Sang Maha Pencipta lah yang memiliki izin. Intinya kita berusaha, Allah yang akan mengizinkan atau tidaknya. Karena Allah Maha tahu yang terbaik mana buat kita, mana yang terbaik buat dia, mana yang terbaik buat kamu ya. Oke, file 2. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Komennya, like-nya, jangan lupa tekan tombol notifikasi. Yang sudah subscribe dan selalu stand by di channel Kondes, terima kasih. God bless you. Allah berkatimu. Amin. File 2. Bye. Oke, sekarang kita lanjutkan ke file yang ketiga. Ya, di sini ada kutek hijau stabilo ya, kalau Kondes bilang ya. Ini hanya sebagai pembeda, saran untuk menyalurkan energi sahabat semua ya, agar tercurah dan tertumpah kepada kartu pilihan sahabat semua ya. Oke. Di file yang ketiga, kepoin dia, apakah saat ini dia ada selingkuhan ya, yang mau tahu ya. Semoga ini bisa menjadi jawaban, tapi tidak boleh langsung mencas bahwa dia selingkuh. Kalau tebaran kartu ini bisa resonan, bisa tidak, karena ini adalah general reading. Kalau sahabat ingin pure energi sahabat, silakan personal reading. Ya, kenapa? Kalau personal reading itu adalah energi tarik dari sahabat sendiri, tetapi kalau general reading adalah energi tarik secara acak dari dimanapun sahabat menemukan video ini ya. Jadi dari segala macam energi. Ada 5 kartu di sini. Kondes akan memaknainya. Ya, oke.
Kepoin dia, apakah saat ini dia ada selingkuhan. Di sini ada Ten of Wands, sebuah beban tanggung jawab. Ya. Dan di sini ada Six of Chairs. Ini berbagi kasih ya. Berbagi kasih atau selingkuh bisa dibilang begitu. Berbagi cinta. Sekarang untuk kartu yang ketiga di sini ada labil ya, ada labil atau tidak stabil ya. Ada yang dinamakan Seven of Pentacle, menunggu dengan penuh kesabaran. Dan yang terakhir adalah King of Items, sebuah tanggung jawab. Dalam hubungan ini mungkin ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya, tergantung dari energi sahabat semua ya. Oke, kelihatan ya. Siap. Ada beban yang dia tanggung. Kalau dia anak sulung ya berarti dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, mungkin sebagai tulang punggung atau apapun itu. Tapi kalau untuk single parent atau ini adalah beban tanggung jawab yang sekarang ini dia pikul ya. Kemudian dia berbagi kasih. Kenapa? Karena dia labil. Sisi lain di sini beban tanggung jawab itu adalah meliputi dari finansial ya, sosok finansial ya. Jadi dia menjalin hubungan dengan kamu atau dia menjalin hubungan dengan yang lain ya. Saat ini dia menjalin hubungan dengan kamu dan kamu mempertanyakan, atau kamu ya adalah selingkuhan dia karena dia mempunyai keluarga. Saat ini yang dia rasakan, dia punya beban tanggung jawab. Dia labil di sisi keuangan. Dia sudah menunggu dengan penuh kesabaran, tetapi tidak membuahkan hasil ya. Sedang namanya beban tanggung jawab itu kan selalu harus ya. Di sini melakukan sebuah berbagi kasih dengan yang lain bukan karena apa-apa, karena menunggu sebuah hasil untuk memenuhi kebutuhan atau keuangan ya. Kalau kamu bisa dibilang kamu selingkuhannya, artinya kamu harus hati-hati di sini. Ya. Dia sudah punya pasangan atau punya beban tanggung jawab, tetapi dia kesulitan, tidak seimbang dengan misalkan bekerja sehari berapa, penghasilannya berapa, tapi pengeluaran sekian. Nah itu yang membuat dia labil dan dia harus melakukan berbagi kasih. Sedangkan dia sebetulnya sudah punya yang lain, yaitu sebelum kamu atau istrinya atau apa sebelum itu. Tetapi bisa ada juga yang sudah terhubung dengan kamu, ya. Tetapi dia melakukan perselingkuhan karena dari kamu nggak dapat apa-apa, hanya menunggu saja. Kesannya kalian saling mencintai, saling menyayangi, tetapi di sini ada beban tanggung jawab yang sebetulnya dia harus selesaikan, harus dia tanggung. Sedangkan ini tanggung jawab di sini selalu mengejar dia untuk segera memenuhi kebutuhan apa yang mereka pertanggungkan seperti itu. Di sini karena labil, akhirnya mencapai sebuah titik labil atau tidak seimbang, di mana dia harus mencari sebuah finansial untuk menghasilkan finansial. Ini adalah disebut menunggu hasil dari jerih payahnya, yaitu melakukan sebuah hubungan, baik hubungan dengan kamu atau hubungan dengan yang tujuannya ke situ. Manipulasi tidak manipulasi. Ini bisa pinjam, bisa dia minta ya, beda ya. Meminta sama diberikan itu beda ya. Terus meminjam sama dipinjamin itu beda. Intinya itu manipulasi bukan. Dia sebetulnya sayang sama kamu, setia sama kamu, menunggu kamu, cuman ada satu hal yang membuat dia itu harus melakukan perselingkuhan, yaitu karena beban tanggung jawab yang harus dia jalani ya. Dia menjalin hubungan ya, kayak bisa dibilang hiburan ya, bisa dibilang hiburan, tetapi tidak, ini khusus menjurus ke keuangan. Kalau dibilang manipulasi tidak, dia tidak mau dibilang manipulasi. Tapi hubungan ini memang berhubungan dengan finansial seperti itu. Aku sudah kasih banyak deh sama dia, mungkin kurang ya, mungkin kurang seperti itu ya.
Aku selalu membantu dia, ya mungkin masih kurang. Kalau kamu cinta, ya semua tidak berasa buat kamu. Tetapi gue udah sarankan, kalau kamu menemukan sosok seperti ini, mending kamu mundur, ya mundur saja, nggak usah dilanjut, ya. Nanti ending-endingnya kamu yang akan sedih sendiri. Ending-endingnya kamu sendiri yang akan merasa menyesal. Kamu nanti akan semakin banyak kamu membantu dia, semakin banyak kamu memberi dia, nanti semakin banyak kamu terikat sama dia. Perasaan kamu nggak bisa meninggalkan, tetapi akhirnya kamu melo, kamu menangis, kamu sedih. Ini hubungan toxic, ya. Bunda bilang ini hubungan toxic atau toxic relationship, atau bisa dibilang cucuran air mata, kesedihan, ya, kekecewaan. Kalau kamu mau tahu, telusurin saja dulu. Jangan namanya mengambil keputusan sepihak, ya. Tetapi kalau kamu memang sudah ngelihat gejalanya, bahkan kamu sudah ngelihat sendiri, silahkan tinggalkan. Bunda tidak menyarankan untuk melakukan hal-hal yang konyol, karena ini perasaan kamu yang punya, yang jalanin adalah kamu, ya. Seperti itu. Selingkuh, ya Des, selingkuh, tapi hanya untuk finansial, bukan main hati, ya. Ini nggak main hati. Kalau dia nyelingkuhin kamu, ya, dia nggak main hati, dia cuma sebatas finansial. Tapi kalau dia nyelingkuhin istrinya terhubung dengan kamu, juga hanya karena finansial. Seperti itu. Oke, berdasarkan sahabat, sekarang pesan buat file yang ketiga. Saran Gonda, pertimbangkan kembali. Gonda tidak akan memaksa kalian untuk meninggalkan, tapi pertimbangkan kembali hubungan ini. Endingnya seperti apa, menguntungkan, bukan menguntungkan lagi, ya, ini merugikan. Dampaknya buat kamu apa, gitu, ya. Ini hubungan toxic, ya, toxic relationship. Lebih hati-hati, lebih waspada. Suudon nggak boleh, tetapi harus waspada. Ini adalah hubungan toxic. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Ini adalah general reading, energi tarik secara acak dari berbagai macam energi, di mana sahabat menemukan video ini, ya. Oke, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa. Jangan bermohon pada seseorang yang memang sebetulnya tidak menginginkan kamu untuk serius, ya. Kalau kamu masih ragu-ragu, biarkan waktu yang berbicara. Kamu ikutin aja mainnya, kamu ikutin, ya. Ini bisa resonate, bisa tidak. Kalau tidak resonate, jadikan ini ada sebagai hiburan. Kalau resonate, ini adalah energi kalian. Kalau mau detail, silahkan personal reading. Di sini, di yang kedua, ada hubungan horizontal. Ini hanya hubungan sebatas manusia dengan manusia, umat dengan umat. Jadi kamu nggak boleh baper, nggak boleh terlalu terburu-buru dalam menentukan sebuah keputusan, tapi pertimbangkan. Kita akan ambil untuk pesan yang ketiga. Ada kelimpahan, ya. Ini angka 9. Gondes nggak tahu ini momen apa yang terjadi di antara kalian berdua, atau kalian dipertemukan di angka 9, atau kalian mengalami masalah ini di angka 9, atau ini memang tanggal lahir kamu atau dia. Tapi ini secara makna, ya, ini adalah kebahagiaan. Kamu bisa mendapatkan kebahagiaan juga di sini, ya. Awalnya mungkin seperti itu, ya. 02 kembali, ada komit mungkin kalian, ya. Sosok yang komit, yang sudah berani komit atau berani menjalin hubungan, ya, itu seharusnya, ya, dia tidak akan melukai kamu, karena udah komit itu berani melangkah ke depan. Kalau seseorang masih berbagi kasih dengan yang lain hanya karena sebatas finansial, toxic, kembali ke toxic, menyakitkan sekali. Ada kesulitan, kamu akan merasa kesulitan nanti di sini yang akan kamu temui kalau kamu tidak mempertimbangkan kembali hubungan ini, ya. Oke, sahabat Gondes, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, ya. Ada kalanya hubungan yang kita jalin bertahun-tahun tapi tidak memetik hasil atau tidak ada endingnya, itu namanya sebuah pembelajaran. Jadi kamu harus jangan baper untuk apapun yang dia katakan, walaupun dia udah bilang sayang, walaupun termasuk orang yang memang terlalu dekat sama kita, ya. Jangan terlalu baper,
kita harus tetap waspada karena hidup ini memang perlu positive thinking dan waspada. Boleh pasrah pada Allah, tapi jangan menyerah pada keadaan. Kamu tidak sendiri kok, walaupun nanti ditinggal oleh seseorang ini. Maka kamu jangan mencintai dia atas pengertian kamu sendiri, tapi cintailah dia karena Allah, agar kalau terjadi sesuatu kamu tidak akan menyesal atau tidak akan merasa sangat-sangat tersakiti. Ya, oke, file 2 semoga bisa, file 3 semoga bisa bermanfaat ya. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat. Kepoin dia apakah saat ini dia ada selingkuhan ya. Di sini di file yang keempat ada kutek warna orange. Ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu nanti ataupun maknanya ya. Oke. File yang keempat. Pada saya akan taruh sini. Ya. Terus akan menebar kartunya dan kemudian memaknainya. Kepoin dia, apakah dia punya selingkuhan saat ini, ataukah apakah saat ini dia ada selingkuhan. Ini ada 5 kartu ya. Sudah shuffle. Oke. Terus akan menebar kartunya. Di sini ada Harvest. Kelihatan? Oke. Kemudian ada Nine of Pentacle. Nine of Pentacle. Kartu ketiga di sini ada Nine of Items ya. Oke. File yang keempat ya, fokus. Dan ada Two of Items. Kelihatan ya? Ngobrol dikit. Oke. Dan yang kelima adalah King of Wands. Terbalik ya. Oke. Terbalik. Oke. Kita akan rapihkan agar enak untuk dibaca ataupun dilihat. Oke. Oh, sorry. Alasnya gerak. Ada Harvest. Ada Judgment ya, sebuah keputusan. Judgment. Dan ada Nine of Pentacle, kebahagiaan. Di sini ada kebahagiaan. Tetapi di antara kebahagiaan itu ada yang namanya kegelisahan, stres, depresi, nggak bisa tidur. Itu yang dia rasakan ya. Kenapa? Karena dia Ten of Atom. Dia bimbang, dia bingung. Harus bagaimana sih seharusnya dia ngambil keputusan dalam hubungan ini. Karena sebenarnya ini kita boleh bicara aja. Ada kebahagiaan dalam hubungan ini, ya kan? Tetapi dia tidak merasa bahagia, tidak merasa cocok. Ya, kalau bahagia itu kan belum tentu cocok. Ini loh. Menjadi sahabat kamu mungkin, terhubung dengan kamu mungkin bahagia, senang, bisa bertukar pikiran, iya bahagia, senang, tetapi tidak cocok, tidak ada kecocokan di sini. Jadi layaknya kamu itu hanya sebagai teman gitu. Sebagai teman, bukan sebagai pacar atau bukan sebagai pasangan untuk menuju ke arah serius atau berkomitmen sebagai pasangan gitu, couple gitu ya. Tapi hanya sebatas bahagia aja, kebahagiaan. Ada cinta, Des, sayang ada, tetapi cinta nggak ada. Makanya dia labil di sini. Dia bingung dalam mengambil sebuah keputusan. Dia bimbang dalam mengambil sebuah keputusan karena merasa hubungan ini tidak ada kecocokan untuk ke arah sana. Cocoknya ya cuman soulmate aja, main bareng, curhat-curhatan,
yuk ngopi bareng yuk gitu, kayak gitu, berbagi cerita yuk, nah gitu, untuk fun aja. Kalau untuk mengarah ke sana, dia ngerasa hubungan ini tidak bisa sampai ke sana, makanya dia bimbang. Makanya kalau kamu yang ngecat dia, ya, seseorang yang ngecat, membalas chat, atau kamu di ngecat terus kamu dibalas, itu bukan berarti dia cinta kamu ya. Itu karena satu, mungkin karena dia menghormatin kamu. Dua, memang karena kamu sahabatnya gitu. Memang kamu adalah soulmate dia gitu, untuk menjadi seorang sahabat gitu ya. Tidak ada lebih dari itu. Bahagia dia, tapi dia akan mengambil sebuah keputusan untuk menyampaikan ke kamu bahwa kita ini hanya sebatas sahabat saja gitu ya. Jadi kamu kalau misalnya kadang-kadang di chat dia nggak langsung bales, kamu jangan baper ya. Dia itu nggak cinta sama kamu, cuman dia tuh sayang sebagai sahabat saja. Atau dia bahagia bersama kamu karena kamu orangnya enak diajak curhat, kamu itu orangnya supel, kamu orangnya baik, kamu orangnya royal gitu ya, suka berbagi, seperti itu. Tidak lebih ya, oke? Nggak ada selingkuhan di sini. Justru dia bingung mengambil sebuah keputusan untuk hubungan ini, seperti itu. Kalau nggak dibalas, takut kamu sedih, kamu sakit hati, ya kan? Tapi kalau dibalas, ya itu lebih bijaksana menurut dia gitu. Tapi tidak untuk menjalin hubungan lebih serius atau berkomitmen sebagai pasangan atau pacaran, seperti itu ya. Ini file 4, Gondes sarankan berbesar hati saja ya. Untuk saat ini berbesar hati ya. Jodoh kan kita nggak tahu. Kalau kamu berharap dia lebih dari dia, jodoh kan nggak tahu. Kamu tetap berlaku baik, tetap jadilah orang baik apapun statusnya. Tidak harus dia jadi pacar kamu baru baik, begitu kamu ditolak kamu nggak baik, itu jangan. Tetap berbaiklah sebagai seorang umat, berbaiklah sebagai seseorang yang memang kamu karakternya baik. Jangan mencas dia, dia nggak tahu diri, jangan. Ini sosok memang saat ini lagi sebenarnya tidak lebih jauh dari sebuah persahabatan saja, seperti itu. Dia nggak ada kecocokan, intinya seperti itu dengan kamu. Mungkin banyak hal ya, dia punya alasan-alasan untuk tidak cocok sama kamu, seperti halnya kamu juga pasti ada alasan kenapa kamu suka sama dia, seperti itu ya. Oke, file 4 semoga menjadi pembelajaran atau antisipasi atau motivasi ya. Tetap, kalau kamu mencintai siapapun yang ada di dunia ini, termasuk hubungan percintaan, cintailah karena Allah, agar kamu tidak merasa tersakiti atau tidak merasa kamu nanti itu terlukai kalau misalkan tidak seperti yang kamu harapkan, ya kan? Seperti itu saran Gondes. Kenapa? Karena orang cinta belum tentu berbalas cinta, orang sayang belum tentu berbalas sayang. Itu makanya jangan mencintai apapun yang ada di dunia ini berdasarkan pengertian kamu sendiri. Kamu harus kembalikan pada Sang Maha Hidup, Sang Maha Pemilik, Sang Maha, bahwa kamu dipertemukan ini dengan seseorang, atau ini pacar atau siapapun itu, intinya itu untuk pembelajaran menjadi lebih baik dan lebih baik, untuk mengerti sebuah kehidupan itu seperti apa. Itulah dinamika hidup ya. Oke, file 4, jangan baper ya, biasa aja. Oh, gue sudah bacaan gini, nanti ketemu langsung baper, nggak usah. Tetap jadilah orang baik. Orang baik sangat disayang Tuhan. Orang yang sangat baik, nah, apalagi orang yang imannya lebih kuat, akan disayang Allah ya. Oke. File 1, file 2, file 3, file 4. Oke. Ada yang membisikkan kamu belum tebar pesan versi kamu. Oke. Gondes akan shuffle pesan versi Gondes untuk file yang keempat. Gondes akan mengambil warna merah marun ya, karena sesuai dengan warna kuteknya. Tapi nggak ini sih, nggak harus sih. Cuman Gondes ingin warna marun buat file 4 ya. Tetap tersenyum ya file 4, tetap optimis apapun ya. Kamu ditolak? Enggak, kamu nggak ditolak. Cuma dia belum punya perasaan kecocokan untuk menjadi lebih ke arah menjalin komitmen ya. Mudah-mudahan aja suatu saat nanti melihat kebaikan kamu, melihat seluruhan
pribadi kamu, karakter kamu, ya karena Allah berkehendak kamu bisa menjadi seperti yang kamu inginkan, ya. Oke, Goddess akan ambil warna merah marunnya. Oke, digabung satu warna kuning, ya. Goddess akan taruh 1, 2, 3, 4, 5. Masih bersama Goddess Medes Tarot tentang hati dan jiwa. Di kepoin dia, apakah saat ini dia ada selingkuhan? Pesan versi Goddess, ya, untuk file yang keempat. Melangkahlah dengan doa. Apapun, awali dari bismillah, alhamdulillah, dan amin. Oke. Ada the moms. Kamu mempunyai sebuah keinginan yang mungkin saat ini belum bisa tercapai. Ada energi Pisces di sini, ya. Emosi, sebuah keinginan. Emosi itu tidak marah-marah saja, ya. Emosi itu adalah bagian dari keinginan, rasa sedih, rasa senang, itu namanya emosi. Jangan memakai topeng, jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu jangan pura-pura, ya, jangan pura-pura bahagia padahal kamu nggak bahagia. Kamu kalau suka sama dia ya bicara apa adanya aja, kalau kamu nggak malu, ya kan. Tapi lebih baik ya kalau single itu ya jangan menyampaikan. Tetapi kalau memang dibutuhkan ya nggak apa-apa, ya. Mungkin karena dia nggak ngerti, ya, dia nggak ada kecocokan, lagi nggak cocok sama kamu menurut dia nggak cocok, ya, cuma sebagai sahabat saja. Oke, berdoalah, ya, pada Tuhanmu. Berdoalah pada Tuhanmu, ya, karena doa itu bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Dengan doa itu semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Hati menjadi tenang, menjadi lebih dekat sama Sang Maha Kuasa, ya. Insya Allah apa yang kita mau bakal terkabul atau diberikan jalan keluarnya. Allah selalu menyertai kamu, pasti, ya. Berdoa dan berdoa, bermohon yang terbaik untuk file 4, ya. Semoga dia dibukakan hatinya. Itu aja lah doanya seperti itu aja. Berbahagia dipertemukan dengan dia, bahagia sudah bisa bersama dia, dan semoga keinginan kamu terkabul, yaitu dibukakan hatinya untuk kamu. Oke. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah kami sampaikan. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, pembelajaran, dan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, jadikan ini sebagai hiburan saja. Ya, ada kesalahan adalah milik Goddess Medes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, ya, Sang Maha Tahu dan Maha Kuasa membolak-balikan hati manusia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.